Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asala Sangsang dengan NIM 1872350010 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayu Nurul Amalia, MPD. Studi kasus tentang hubungan demokrasi ekonomi dan globalisasi ekonomi. Globalisasi telah membawa arus barang, modal, dan teknologi ke Indonesia, menciptakan peluang ekspor baru sekaligus menentang kekuatan industri dalam negeri. Persaingan dari produk impor yang lebih murah dan teknologi yang lebih canggih kerap menekan pelaku industri lokal, terutama sektor tekstil dan elektronik, untuk segera mengadaptasi atau menghadapi resiko tertinggal. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana demokrasi ekonomi dapat berperan sebagai penyeimbang terhadap globalisasi. Pengertian: demokrasi ekonomi adalah suatu sistem atau prinsip ekonomi yang menetapkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen, maupun pemilik modal. Dalam demokrasi ekonomi, kekuasaan ekonomi tidak dikuasai oleh sekelompok kecil orang, tetapi dikelola secara adil dan merata. Demokrasi ekonomi bertujuan untuk mewujudkan distribusi kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan secara merata, memberi suara bagi pekerja, konsumen, dan kelompok rentan. Ciri-ciri dalam konteks globalisasi yang pertama yaitu ada kendali negara atas komoditas penting, seperti energi, pangan, industri, dan strategis. Yang kedua ada regulasi pasar dan impor untuk melindungi UMKM dan buruh. Yang ketiga ada fasilitas akses kredit pendidikan dan upskilling bagi pekerja. Yang keempat, kegiatan ekonomi dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Globalisasi ekonomi adalah suatu proses integrasi dan interaksi ekonomi antar negara yang semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lain melalui perdagangan bebas, investasi aliran modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dimensi dan dampak positifnya. Globalisasi mengintegrasikan pasar global sekaligus mendorong efisiensi melalui spesialisasi akses modal asing dan teknologi. Banyak masyarakat merasakan manfaatnya. Pilihan produk lebih beragam, harga lebih terjangkau, dan peluang ekspor berkembang. Resiko dan dampak negatif. Kapital impor murah menggembur industri lokal karena kekurangan proteksi, memicu penutupan pabrik dan pengangguran. Kemudian ada arus modal spekulatif di sektor keuangan dapat menyebabkan volatilitas dan ketidakstabilan ekonomi. Aspek globalisasi sendiri ada perdagangan bebas, arus modal internasional, mobilitas tenaga kerja, dan teknologi lintas batas. Sinergi dan teknis demokrasi versus dengan globalisasi. Demokrasi sistem ekonomi campuran globalisasi dapat memperkuat pasar, tetapi demokrasi ekonomi harus menjaga agar itu tidak mencederai hak sosial. Jika negara gagal menyeimbangkan globalisasi dan industrialisasi dini terjadi, ini bisa mematikan industri nasional karena tidak kuat bersaing. Hubungan demokrasi ekonomi dan globalisasi. Yang satu, potensi sinergi. Jika kelola baik, globalisasi bisa memperkuat demokrasi ekonomi melalui akses modal dan teknologi untuk pembangunan inklusif. Yang kedua, teknisnya muncul. Namun, tanpa regulasi yang adil, globalisasi juga mendorong konsentrasi kekayaan, memarginkan kelompok rentan, dan menjadikan proporsional multinasional terlalu berpengaruh. Yang ketiga, peran negara dalam menyeimbangkan. Negara perlu hadir sebagai aktor sentral, menginvestasikan pasar melalui proteksi bersyarat, kebijakan industri strategis, dan regulasi yang mencegah monopoli. Implikasi terhadap kebijakan nasional. Yang pertama, proteksi bersyarat. Penerapan tarif dan regulasi impor perlu bersifat strategis, mendukung industri domestik tanpa membatasi akses pasar global. Yang kedua, intensif dan investasi struktural. Pemerintah perlu memberikan kemudahan pajak, subsidi teknologi, dan akses pembiayaan untuk mendorong inovasi dan daya saing lokal. Yang ketiga, ada partisipan multi pihak. Kehadiran dialog tripart atau pemerintah, pengusaha, pekerja, serta peran aktif warga dalam akademis penting dalam membangun kebijakan pro rakyat. Studi kasus PT
PHK massal di Saritek. Saritek resmi pilot per 1 Maret 2025. PHK massal dimulai 26 Februari berdampak pada kisaran 10.000 sampai dengan 11.000 karyawan. Beban utang sekitar 1,6 miliar US dollar dan regulasi impor tekstil yang longgar. Permendak nomor 8 tahun 2024 melemahkan kinerja pabrik. Dari perspektif serikat, PHK dinyatakan melanggar UU karena tidak melalui mekanisme bipartit dan tripartit. Yang kedua ada kasus penutupan PT Sanken. PT Sanken Indonesia atau Elektronik menutup pabrik di MM 210 Cikarang Juni 2025 mempengaruhi sekitar 459 karyawan. Penutupan atas arahan induk di Jepang yang memindahkan lini produksi ke semikonduktor di negara asalnya. Kombinasi globalisasi teknologi dan tekanan permintaan membuat pabrik lokal tak lagi efisien. Pemicu dan dampak kedua kasus. Ada yang pertama ada Saritek, kombinasi beban utang tinggi, arus impor murah, dan gagalnya restrukturisasi membuatnya kolaps. Pemusatan besar-besaran merusak mata rantai ekonomi lokal dan menurunkan kapasitas pekerja kembali bekerja. Sanken, relokasi berbasis strategi induk asing mengesampingkan kepentingan pekerja lokal, hak karyawan dirugikan tanpa skema reskilling. Faktornya ada utang besar pada PT Saritek senilai 1,6 miliar US dollar dan pada PT Sanken restrukturisasinya sejak 2005 marginnya stres. Kemudian ada yang kedua ada regulasi impor pada PT Saritek, izin impor longgar, tekstil impor murah. Permintaan turun pada PT Saritek ada terutama dalam ekspor dan domestik. Pada PT Sanken, utilitas produk hanya 14%. Kebijakannya pada PT Sanken, relokasi tak terbendung oleh induk. Kemudian ada induk aspek tenaga kerja pada PT Saritek. Prosedur PHK diduga ilegal, kerusakan rantai ekonomi lokal. Pada PT Sanken tidak ada reskilling dan menimbulkan pengangguran parah. Solusi untuk kedua kasus. Ada yang pertama ada jangka pendek, percepat hak pekerja melalui BPJS, JKP, JHT, pesangon, dan THR. Pemerintah mendukung pencairan cepat hak ini. Yang kedua, program reskilling dan BLT untuk membantu transisi pekerja terdampak ke sektor lain. Yang ketiga, negosiasi utang dan bailot. Saritek dapat dibantu melalui restrukturisasi utang dengan peran kurator dan negara. Kemudian yang jangka panjang, yang pertama ada revisi regulasi impor seperti Permendak nomor 8 tahun 2024 untuk melindungi industri tekstil dan banjir impor murah. Yang kedua ada insentif strategi untuk industri strategis seperti subsidi energi, tax holiday, dan dukungan inovasi. Yang ketiga ada demokrasi ekonomi nyata, dialog tripartit rutin antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Yang keempat ada pemantauan dan Satgas PHK nasional agar penutupan pabrik didampingi respon cepat bagi pekerja. Yang kelima, adaptasi teknologi. Sektor manufaktur lokal harus bertransformasi ke digital dan autosasi. Kesimpulannya, globalisasi ekonomi sangat bermanfaat, namun tanpa demokrasi ekonomi yang kuat dan regulasi protektif, industri lokal rentan kolaps. Kasus Saritek dan Sanken menunjukkan akibat seperti PHK massal, ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Demokrasi ekonomi dan investasi strategis diperlukan untuk menjaga keadilan bagi pekerja dan keberlanjutan industri. PHK massal di Saritek sekitar 11.000 pekerja dan penutupan PT Sanken 459 sampai 900 pekerja memperlihatkan runtuhnya sistem saat hak-hak pekerja diabaikan. Demokrasi ekonomi yang tangguh termasuk pengaturan impor, dialog sosial, dan perlindungan buruh sangat diperlukan. Mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.